Ya, salam sehat. Bandarmologi koin ke-1 IPO 9 Juli 2025, data sampai dengan 11 Juli 2025. Kita lihat chart dulu ya. Langsung aja. Chart koin. Koin. Nah, ini ya. Koin arah 3 hari, 1, 2, 3. Arah dikunci ya. Nggak sempat turun dari arah selama 3 hari. Dengan posisi order book itu 20 juta lot antrian ya, lebih. Jadi kemungkinan arah lagi ya. Ini kemungkinan ya, disclaimer on, bukan ajakan jual dan beli. Itu posisi order book dan chart. Kita ingin ke bandarmologinya, di mana kita coba pisahkan antara asing dan domestik. Oh ya, ada yang ketinggalan, company profile dulu ya. Di mana Indo Crypto Coin Semesta TPK itu holding company and other management consultant as well as future exchange, crypto asset exchange, and crypto asset custodian service subsidiaries. Ini pemegang sahamnya, tahu banyak banget. Nah itu ya, intinya itu. Kita langsung aja. IPO tanggal 9 Juli 2025 dengan nama Indo Crypto Coin Semesta TPK dengan underwriter KI, Cipta Dana Sekuritas Indonesia. Betul? Ya, Cipta Dana ini ya, Cipta Dana Sekuritas Indonesia KI dengan harga IPO Rp100 dengan saham publik 15%, founder share-nya 85%. Dengan market cap waktu IPO di 1,4 triliun, market cap sekarang itu 3,5 triliun. Jadi meningkat hampir 3 kali lipat setelah IPO. Kita ke jual beli. Yang jual, ini yang perlu diperhatikan adalah ini all trade dari pasar keseluruhan, baik pasar nego, pasar reguler, dan pasar tunai. Di mana kemarin naik 34% di hari yang ketiga. Jadi setara dengan 144% selama 3 hari. KIF ini jualan sebanyak 34% selama 3 hari. SS ini aneh juga, saham termasuk sekuritas jarang disebut SS ya. Kalau KI terkenal investor ya. AI 10%, XC 7%, dan retail 24%. Nah, di sini asing jualan karena dibagi dengan KIF. Nah, tapi ada yang nampung AO by 45% di harga 254. Jadi sedikit di atas harga last price ya. Sedangkan MG ini malah beli di harga 470. Sadis juga ya. Sebanyak 27%, AO 45%, CP 13% di harga 323.
Aneh kan ya? Jadi beli di atas harga last price. Entah ini belinya kapan ya, nggak tahu. Tapi yang jelas di atas last price. Nah, yang seperti ini MG dan CP ini dan YB ini jelas di pasar nego. Ya. Kalau di pasar reguler nggak mungkin beli dengan harga segini di atas harga IPO, di atas harga pasar terutama ya last price. Ini juga di atas harga last price, ini juga di atas harga last price. Mungkin yang ini AO ini juga belinya di atas harga last price. Jadi nego ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan di saham yang baru IPO itu dijual belikan di harga pasar reguler atau di pasar di harga nego. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Ini juga 243. Nah, ini mungkin tapi ya beli di ARA, yang dapat di ARA. Ini mungkin tebakan aja. Nah, jadi 100% saham yang di pasar itu baru setara dengan 1% dari saham free float. Jadi 99% masih ditahan saham free float. Pantesan ya. Di sini kan di pasar nego belinya. Nah, 99% masih di hold. Jadi banyak yang di hold ya. Kemudian di yang buy sell ini masih 0, sekian persen. Ya. Free float-nya 15%, counter share 85%. Nah, di sini 0 semua. Jadi masih banyak barang dipegang atau di hold di yang beli di free float. Nah, maka ini 0% di sini. Jadi selama 3 hari seolah-olah nggak sampai 0,5 lebih dari saham free float atau dari saham keseluruhan dijual belikan. Dan ini masih akumulasi. Nah, di sini kue-kue kecil dimakan kue-kue besar, atau dalam istilah bandarmologi sering ikan besar memakan ikan yang kecil. Kecuali yang satu ini retail. Banyak retail yang jualan, mungkin yang dapat dari IPO ya, dijual kan udah cuan, ARA ya, lumayan. Nah, di sini retail lebih sedikit. Jadi retail dimakan bandar. Atau ikan kecil dimakan ikan besar. Itu ya. Itu yang terjadi di pasar all trade ya, di semua pasar, baik nego maupun tunai maupun reguler. Nah, kita coba ke lebih spesifik, yaitu kita bedakan pasar reguler dan pasar nego. Kita ke pasar MBMA, bukan ya? Bentar, ini apa ini? Nah, ini koin di pasar reguler ya. Di pasar reguler ini ya jelas akum ya. KI Hajar, MU Hajar 48% dan 45%. RB 7%. Nah, ini kecil-kecil, kuehnya dimakan kue besar. Ikan kecil dimakan ikan besar. Jadi akumulasi. Nah, terus kalau kita bedakan asing dan bukan koin ya. Ini juga akum ya, karena memang sama, cuma di sini KI MU ya, sama ya. Bentar. KI MU ya sama ya. XC atau sekuritas sucor. Nah, jadi akum lah intinya. Jadi di pasar reguler juga akum. Yang penting di pasar reguler ya,
karena memang pembentukan harga itu di pasar reguler. Tetapi dengan mengetahui pasar nego maupun tunai, terutama nego, itu ketahuan bahwa crossingnya di harga tertentu. Ini ya, KIF dia udah cuan, modal 100 dijual 182, cuan ini. Ini buy AVG nih. Nah, ini bukan buy AVG, jadi beli ya di 182. Tapi harga sekarang kan 244 cuan. MU beli di 135, harga sekarang 244. RB beli di harga 44, ini beli di ARB, beli di ARA kemarin kalau gitu. 244. HD beli di 182. Nah, ini jadi ini menandakan bahwa antrian dia dapat ya, antrian di pasar reguler ya, ini reguler dia dapat di 48% ya. Tapi ini di hari berapa kita nggak tahu. Maksudnya hari pertama tanggal 9, hari kedua tanggal 10, hari ketiga tanggal 11. Nah, kita nggak tahu dapatnya hari berapa, hari keberapa. Kalau bisa tahu sih, tapi memerlukan waktu yang, atau kita ya transaksi tanggal 9 siapa aja, 10 siapa aja, 11 siapa aja, nanti terlalu jelimet dan itu telah terjadi ya. Ini untuk mencari gambaran seperti apa bandarmologi di saham-saham yang baru IPO. Karena kalau kita mau belajar bandarmologi, yang paling enak di saham yang baru IPO. Karena jelas posisi sahamnya. Ini ya. Jadi akumulasi. Jadi intinya ini antriannya dapat KIF, MU, RB, HD. Di sini YP nggak ada, CC nggak ada, XC nggak ada, NI nggak ada ya. Ini memang sekuritas agak bukan retail yang jelas ya. KI, MU, RB, HD ya, jarang retailnya ya, di sooner on ya. Nah, itu pasar reguler. Nah, kita ingin ke pasar nego ya. Nah, pasar reguler ini duitnya cuma dibanding nego ya 330 juta, 231 juta, 67 juta, ini 168.000 ya. Jadi angkanya tidak nyampe 1M. Beda dengan pasar nego yang akan kita lihat. Nah, ini pasar nego ya. Pasar nego ini tuh 2 miliar 700 200 juta ya. Ini 2M. Jadi pasar nego banyak kan duitnya. Itu ciri-ciri saham konglomerasi ya. Itu di pasar nego aktif perdagangannya. Ya, ini ya AO, Akum, MG, CP ya. Ini juga tapi ini nego ya. Namanya nego ya. Tidak pandang sekuritas ya. Nego, harga cocok, deal. Nah, di sini juga Akum. Walaupun terkesan crossing ya, karena ini 49, ini 49 ya. 28 ya sedikit lah, 14 ya sedikit intinya. Jadi seolahnya grafiknya mirip. Ya, karena memang ada tanda petik crossing atau pertukaran barang atau ya jual beli. Ya karena jual satu beli satu gitu kan, karena nego kan. Antar perorangan ya. Cenderung antar perorangan ya. Itu ya. Itu asingnya 49 jual yaitu KIF. Itu di pasar nego yang membedakan domestik dan lokal. Coba kita ke yang all market. Nah, maksudnya ini bukan nego tapi tidak membedakan asing dan lokal.
Ini AL. Jadi semuanya ya 28, 30, 49, 49, 10. Ya, intinya terkesan crossing atau nego ya. Atau cuma pindah barang ya. Itu di pasar nego tidak kelihatan akumnya ya. Karena ya tadi nego si A sama si B nego jumlah barangnya persis sama yang tuker-tukeran atau mirip lah ya, tergantung negonya kan 2 orang ke 1 orang atau 1 orang ke 1 orang atau cuma crossing barang ya, dari A ke B tapi orangnya sama, atau RDN-nya lain tapi yang pakai sama, masih satu kroniknya misalnya, dan sebagainya. Nah itu ya. Itu apalagi. Kemudian, nah ini posisi order book ya. Ya, nah di sini ini mungkin menandakan retail dapat lotnya sekian. 9, 9, 9, 9, 2, 1, 5 ya gitu ya. Tepatnya ini retail yang jualan. Ya, saya kira itu ya, cukup ya. Bandarmologi koin yang pertama. Salam sehat.